Baik, eh, terima kasih Bu Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Salam Yang sehat, kami Romo. hormati tentu Pak Ganjar yang luar biasa tadi telah mengarahkan Prof. Laksono, Pak Elan, dan Pak Cahyono, dan semuanya saja. Ini satu minggu-minggu ini kita memikirkan bagaimana penyempurnaan BPJS Kesehatan. Ini kami sampaikan terima kasih pada pengurus pusat agama, terutama membicarakan tentang BPJS Kesehatan ini. Dan sebagaimana tadi diketahui bahwa BPJS Kesehatan memang ingin mendengar, ingin tidak hanya mendengar, tapi kami buat semacam renstra dan juga di RKAT secepat mungkin kami masukkan dan sudah kami masukkan. Itu ternyata ribuan yang berkeinginan untuk didengar dan sudah kami analisis ya, yang berkeinginan hasil analisis bisa juga kami sampaikan, sudah kami kelompok-kelompokkan, kami analisis stakeholders dan lain sebagainya. Nah, akan kami sampaikan sedikit tentang sistem kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan, keunggulan dan tantangan pembiayaan kesehatan, penyempurnaan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan penutup. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem kesehatan nasional itu merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Nah, kalau kita lihat komponen dari sistem kesehatan nasional atau SKN, itu ada 7 paling tidak, dan ini juga kontribusi dari teman-teman paling tidak alumni UGM ikut serta untuk dulu SKN itu hanya keputusan menteri. Nah, terakhir ini adalah diangkat sampai keputusan presiden tentang sistem kesehatan nasional. Terdiri dari satu upaya kesehatan, terutama pelayanan kesehatan, penelitian pengembangan kesehatan. Ini di Kementerian Kesehatan, mohon maaf sudah dihilangkan litbangnya, diganti jadi semacam satu kajian kebijakan. Tapi di Ristekrin ini yang sedang ramai, apakah masih tetap atau masuk ke dikti dan lain sebagainya, BRIN terpisah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, pembiayaan kesehatan, ini yang nanti tentu kami akan soroti. SDM dan SDM kesehatan terutama sumber daya tentu tidak hanya SDM, tapi infrastruktur. Nah, ini pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan sangat memiliki peran yang strategis. Persediaan farmasi, tadi ini Prof. Laksono dengan sebagai staf khusus menteri, alat kesehatan dan makanan, lalu manajemen informasi, regulasi kesehatan, dan paling penting ini pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau masyarakat kita ini banyak yang sedikit mengeluh lah, kalau saya beli BPJS Kesehatan, nanti saya sehat, nggak pernah pakai bagaimana? Padahal itu sebetulnya gotong royong. Ini Mbak Yandi, kita juga bersyukur karena barusan ya 2 hari yang lalu BPJS Kesehatan atau ya Dirut BPJS itu disetujui sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association atau ISA, yang anggotanya itu 158 negara, di mana Indonesia barusan ditunjuk sebagai ketua untuk teknik kesehatan. Nah, kemudian maka kita tentu apa pembelajaran yang ada di kita, dan kita ingin belajar bersama dengan 158 negara. Ini satu kesempatan emas untuk seperti tagline dari UGM ya. Jadi kita locally rooted dan globally respected gitu. Nah, kemudian tentu pemberdayaan masyarakat ini sangat penting karena tadi bahwa masyarakat kita selalu mendapatkan informasi kesehatan itu murah gitu, gratis gitu. Padahal tidak seperti itu, kesehatan itu mahal, maka harus kita jaga, dan orang kalau sakit gotong royong, maka kalau kita gotong royong ini semua bisa tertolong gitu. Dan yang menarik ini Mbak Yandri,
ada satu teman-teman itu waktu tahun 2019 gagal bayar, ya, para dokter, para rumah sakit kesulitan untuk mendapatkan pembayaran yang tepat waktu, maka ada beberapa dokter yang katakanlah agak gelo gitu, lalu ya teman-teman saya sendiri nyanyi BPJS Rasa Telo, maka segera kami bikin ya sekarang ini BPJS Rasa Duren, BPJS Keren gitu. Nah, kita bisa lihat nih sekarang apa sebetulnya sumber, apa saja sumber dan juga mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan ya. Nah, itu kita lihat mekanisme plan kesehatan itu sumber pembiayaannya bisa berupa pajak, asuransi kesehatan sosial, skema pembiayaan lain, bahkan seperti katakanlah pihak-pihak orang kaya yang ingin memberikan ya, menolong ataupun juga CSR, bahkan ada yang menyebut dengan berbagai macam sumber-sumber pembiayaan lain dan juga tunai gitu. Nah, kalau kita lihat sumber pembiayaan yang banyak itu baik dari sumber eksternal, rumah tangga dan pendapatan sumber daya alam ini apakah dalam bentuk potongan upah, kalau asuransi sosial ya, ada lagi asuransi komersial tentunya. Lalu kita lihat iuran. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini kira-kira berapa ya total realisasi belanja kesehatan? Dengan data dari National Health Account itu kita lihat ya bahwa tahun 2019 ada sekitar 490 triliun, ini cukup banyak sekali. Ya. Publik itu ada 255,5 triliun, non publik 234,7 triliun, dan kita lihat JKN itu ada 112,1 triliun, dan jaminan tenaga kerja itu sekitar 1,2 triliun. Dan kalau kita lihat yang non publik itu dari skema swasta 77,3 triliun dan juga skema pembiayaan rumah tangga out of pocket masih 157,5 triliun. Tapi kalau kita lihat Indonesia itu jauh lebih bagus lah. Contoh dibanding dengan tetangga kita Filipina ya. Sesama orang miskin kalau di Filipina itu masih harus ada cost sharing. Nah, di Indonesia ini PBI yang jumlahnya itu jauh lebih tinggi daripada angka kemiskinan. Nanti Pak Elan dulu dengan TNP 2K-nya, dengan Pak Bambang segala macam menggarap ini ya. Itu BPS ya, kurang lebih sekarang jumlah kemiskinan di Indonesia sekitar 10,5% ya, atau 27 nggak sampai 30 juta orang. Tapi yang dijamin oleh pemerintah itu sudah 96,8 juta orang. Jadi sudah 3 kali lipat. Itu baru pemerintah pusat. Pemerintah daerah Jawa Tengah saya kira cukup besar membayar ya untuk orang-orang yang tidak masuk PBI tapi merupakan peserta bukan penerima upah dari pemerintah daerah gitu. Nah, kalau kita lihat ini 23,1% ya itu dari JKN, 15,8% ya itu dari swasta, dan Kemkes itu sekitar 4,3% ya, dan KL lain itu sedikit 2,3%, 22,8% ini dari Pemda. Jadi Pemda cukup berperan besar, termasuk juga rumah tangga ini masih 32,1%. Nah, apa sebetulnya yang disebut dengan pembiayaan program JKN? Di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 pasal 19 disebutkan bahwa jaminan kesehatan di Indonesia diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Nah, nanti kita bisa berdiskusi apa itu asuransi sosial. Paling tidak suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib. Jadi wajib setiap orang gitu karena terjadi satu gotong royong saling tolong menolong dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan anggota keluarganya. Kalau kita lihat asuransi sosial ini, jadi di dunia ini secara gampang ya, memang variasinya banyak, tapi secara gampang itu ada dua. Yang pakai sistem asuransi atau asuransi sosial kesehatan
dipelopori oleh Otto von Bismarck tahun 1883 dengan pendanaan kesehatan wajib bagi pemberi kerja dan pekerja, hak pekerja dan keluarganya agar tetap sehat, meningkatkan produktivitas, mengatasi keresahan pekerja dan tidak diarahkan untuk juga diarahkan akhirnya itu untuk semesta. Meskipun Jerman sendiri prosesnya hampir 100 tahun itu untuk bisa mendapatkan universal coverage. Sedangkan di Inggris ya itu dengan tokohnya Sir William Beveridge tahun 1948 ya itu berbasis pajak yang disebut dengan National Health Service, diikuti oleh negara-negara Commonwealth yang dulu dijajah Inggris ya seperti Malaysia dan juga tentunya Australia dan lain sebagainya. Ini didanai dengan penduduk ya. Prof, non sewu, slide-nya belum bergerak, Prof. Non sewu. Oh ya. J. Udah bergerak sekarang. Dereng tasih slide nomor 8 kayaknya. Masih 7, masih 6. Padahal udah banyak. Masih nomor 5. Oh. Kita stop dulu nanti dulu masuk lagi. Ya. Share lagi. J. Ya, mohon maaf macet. Sudah kelihatan. Tapi kebablasan kok. Nah, saat menikah, ya. J. Mohon maaf, ini tadi, waduh, saya nggak tahu di sini. Kalau di sini sih lancar aja. Jadi asal pembiayaan kesehatan tadi yang berbasis, saya ulangi sedikit ya, ini yang berbasis asuransi kesehatan, Otto von Bismarck 1883. Nah, intinya adalah wajib tapi bagi pemberi kerja dan pekerja. Nah, ini bisa bergeser ya, sudah saya bergeserkan untuk Sir William Beveridge yang di Inggris itu dengan NHS, udah kelihatan. J. Ampun. Ya, baik. Nah, berikutnya keunggulannya tentu kalau pajak ini mencakup seluruh penduduk, pengumpulan pendapatannya lebih mudah, lebih baik. Meskipun Indonesia dulu waktu tahun 2004 ya, kita rame-rame itu yang punya nomor wajib pajak itu baru sekitar 2 juta ya. Dari penduduk kita waktu itu sudah 250-an juta gitu. Nah, tentu potensi besar untuk peningkatan sumber daya kalau pakai sistem pajak. Kebijakannya cukup mudah dioptimalkan. Administrasi bisa lebih efisien, tapi masalahnya tekanan politis kalau pendapatan pajak seperti sekarang ini sangat tertantang atau banyak tantangan, ya tentu akan mempengaruhi. Demikian juga potensi inefisiensi di dalam pelayanan kesehatan. Ini seperti tadi di Inggris, Australia, ataupun negara-negara Commonwealth. Untuk asuransi sosial, ya tentu ini keterbatasannya, kalau untungnya ini tidak tergantung kepada pajak sebetulnya, tidak tergantung kepada APBN dan tahun fiskal yang harus kemudian dilaporkan setiap Desember dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kekurangan asuransi sosial itu terutama kalau sektor informalnya besar seperti kita. Kesulitan juga untuk memotong atau kontribusi yang rutin seperti itu. Nah, maka data ya tadi yang ditekankan oleh Pak Ganjar, Pak Ketua Agama itu betul sekali. Tetapi untuk data ini sekali lagi BPJS bukan pihak yang menghasilkan data, yang menetapkan data, tapi BPJS adalah pihak yang menggunakan data. Siapa yang menghasilkan data dan siapa yang menetapkan apakah seseorang masuk PBI atau bukan adalah Kementerian Sosial, dan itu tentu juga kontribusi dari Pemda siapa sebetulnya untuk diupdate ya yang pantas masuk di PBI. Jadi itu yang, tetapi tentu kami di BPJS sangat bersedia membantu meng-cross check ya datanya, ini cocok enggak, ini cocok enggak, nah, ini sudah valid belum, seperti itu. Tapi bukan pihak yang menghasilkan data, bukan pihak yang menetapkan data tadi. Nah, paling tidak ya kita untuk mendukung BPJS itu ada 3 hal. Satu, bagaimana revenue collection, cara pengumpulan ini yang perlu kita perbaiki dan kita perkuat. Revenue collection, cara pengumpulan data. Nah, kami sekarang mengembangkan berbagai macam teknologi baru ya, otomatisasi baik pakai katakanlah automatic debit ya, kemudian kerjasama
baik dengan GoPay, dengan OVO, dengan berbagai macam sistem pembayaran premi, kemudian dengan kader dan berbagai macam lah pendekatan, termasuk penjajakan nanti ke depan bagaimana dengan PLN dan telepon ya dan macam-macam gitu. Nah, yang kedua adalah risk pooling, itu untuk kemudian kita pool risikonya dan juga dari sisi pembiayaan yang sudah kita kumpulkan tadi. Lalu yang ketiga tentu strategic purchasing. Bagaimana kita membeli pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, oleh fasilitas kesehatan primer atau FKTP. Ini kita sudah mulai jajaki ya, tidak hanya kapitasi, tapi juga katakanlah dengan fee for service mulai kita lihat, atau kapitasi dengan yang disebut dengan kompetensi base ya, capitation atau kinerja, kapitasi berbasis kinerja, demikian juga dengan sistem budgeting ya, atau global budget. Jadi rumah sakit biar lebih fleksibel, lebih efisien, kita bayar dengan budget secara global ya, berapa gitu berdasarkan historical budget. Nah, itu sudah kami uji cobakan di 60 rumah sakit itu. Kami barusan ya sehari yang lalu di Malang itu direkturnya kebetulan dulu anak buahnya Prof. Laksono, Dr. Sigit ya, yang saya lihat rumah sakitnya itu nggak kalah dengan luar negeri, sangat bagus ya. Nah itu bersedia untuk bagaimana strategic purchasing itu dengan cara global budget gitu. Nah tentu selain itu penyempurnaan BPJS kita banyak sekali, satu penguatan standarisasi layanan secara nasional ya, tidak membeda-bedakan peserta BPJS atau bukan gitu. Optimalisasi layanan dengan digital, dan ini kalau boleh disetelkan, tapi saya kira karena waktunya ya, iklan-iklan yang lucu-lucu bagaimana JKN online ya, itu seorang simbok yang sangat diprihatinkan oleh putranya, nanti kalau jatuh sakit, tapi dia itu simbok itu malah ngomong ke putranya, lah kowe iki kok ndak khawatir ke simbok, nah gitu. Nah, kowe kok katrok gitu ya, ketinggalan zaman gitu ya, tidak ngerti sistem digital gitu. Padahal dengan digital itu bisa untuk ngecek status apakah BPJS-nya aktif apa tidak, pindah layanan primer dan lain sebagainya. Nah, lalu anaknya itu kan ngecek, Mbok, kalau ngecek status bisa nggak? Bisa, wong status mantan bisa. Lah, mantan nggak penting, kenapa harus dicek, katanya gitu. Nah, kemudian simboknya nutup dan telepon ke mantannya. Tan mantan, yuk jalan yuk, gitu katanya. Jadi ini simboknya sudah 70-an tahun itu dari Klaten itu ya. Nah, yang berikutnya adalah peningkatan akurasi data yang tadi oleh Mas Ganjar sudah disampaikan, itu sangat-sangat krusial dan penting. Tapi kami sudah sampaikan dan kami sekarang sudah kerjasama dengan Bu Risma ya untuk meningkatkan dan memvalidasi data ini. Memang perlu ya kita kuatkan. Untuk yang dulu perlu diketahui dari hasil pemeriksaan BPKP ada 27 data yang kurang valid, kurang bersih ya. Lalu kami validasi itu tinggal 1,6 dan kebanyakan di Papua ya. Tetapi ini ada lagi ya kaitannya dengan tadi ya seseorang ini sebetulnya include atau non-include, ada inclusion criteria atau exclusion criteria gitu. Nah, kemudian peningkatan inovasi layanan kepada peserta, khususnya terkait dengan kondisi dampak pandemi COVID. Ini BPJS itu sama dan sangat membantu Kementerian Kesehatan ya untuk satu vaksinasi itu dengan PICARE. PICARE itu dikembangkan oleh anak-anak BPJS itu atau kita sebut sebagai duta BPJS. Dan kemudian selain PICARE itu nanti siapa yang mau divaksin, kemudian analisis segala macam pakai sistem PICARE yang dikembangkan oleh duta BPJS itu. Nah, kedua ya untuk verifikasi klaim ya, terutama yang kaitannya dengan COVID itu. Yang tentu ini tidak mudah. Nah, Kementerian Kesehatan barusan sudah membentuk tim itu nanti mengecek, tetapi tentu karena ini sebuah bencana ya, dan juga wabah ya, tentu memang pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, BPJS siap dan sangat senang membantunya.
Kemudian untuk penyempurnaan sekali lagi ini banyak hal ya, mulai dari data tadi, kemudian cakupan seluruh penduduk, sistem peningkatan mutu layanan, kemudian kontrak, lalu prinsip asuransi sosial di mana gotong royong yang kaya membantu yang miskin. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian menjamin peserta termasuk di fungsi pelayanan dasar ya, gatekeeper. Nah, lalu untuk peningkatan promotion prevention, tapi yang terkait dengan UKP, ini juga banyak yang mispersepsi ya. Kenapa kok anggaran atau keuangan di BPJS banyak untuk rumah sakit ya, dan untuk layanan primer kok bukan untuk promosi prevensi? Nah ini nanti saya kira Pak Prof. Laksono bisa jawab ya. Dan dikelola tentunya secara profesional tadi yang diharapkan oleh Pak Gubernur, Pak Ganjar, profesional, transparan, prudent, dan akuntabel. Nah, kalau sekarang ini ada rumah sakit, mohon maaf yang BPJS punya utang, mohon kami segera dikasih tahu, segera kami upayakan kami bayar secepat-cepatnya. Gitu. Nah, ini yang perlu diketahui seluruh penduduk wajib ya, bahkan oleh BPK kemarin itu harusnya menurut BPK ini dikaitkan dengan pelayanan publik gitu, termasuk dengan bank. Jadi kalau orang ngurus bank kemudian ditanya oleh bank, sudah jadi peserta BPJS belum? Belum. Nah, itu dibantu diuruskan kayak gitu. Seluruh penduduk memiliki pilihan ya kanal pendaftaran dan kita sudah pakai sistem inovasi teknologi ya, informasi tadi. Bahkan kita sekarang pakai uji coba nih fingerprinting dan juga face recognition. Jadi dengan foto atau muka datang gitu udah tahu, wah ini peserta BPJS gitu. Jadi nggak complicated dan nggak lama. Untuk diketahui, kami Jumat itu beredar keputusan Presiden tentang kami diminta untuk di BPJS itu, mohon maaf, SMA, WA itu banyak yang masuk, termasuk bilang, Pak, kami gara-gara jadi peserta BPJS harus antri 6 jam, ada lagi masuk 5 jam. Saya sampaikan lah, kami ini dilantik saja belum kok sudah dikeluhi gitu. Tapi tentu itu kami terima kasih memberikan inspirasi untuk kami potong dan kami cepatkan antrian ya dengan teknologi tadi, baik fingerprint, JKN online, bahkan WhatsApp waspada dan lain sebagainya. Nah, seluruh peserta memiliki pilihan kanal untuk pembayaran iuran, perubahan data, informasi dan pengaduan. Seluruh peserta juga bisa mendapatkan jaminan manfaat tentunya sesuai ketentuan yang sekarang sedang dikaji ya mengenai bagaimana kebutuhan dasar kesehatan dan juga semacam kelas JKN yang kadang-kadang disebut kelas standar. Saya kira kami tidak banyak ya, tetapi intinya bahwa program JKN ini sangat amat bermanfaat. Kita lihat datanya dari masyarakat kita yang sangat baik ya, bahkan saya barusan dari Malang itu wawancara sendiri sama pasien ya dari Tulungagung itu sangat amat terbantu dan mengucapkan terima kasih dan tidak dibeda-bedakan layanannya. Nah, dan kita akan perbaiki sistem tata kelola apa yang disebut dengan ekosistem JKN ya dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk perbaikan data ya proses. Intinya itu 3 yang akan kami perbaiki. 1 kepesertaan termasuk data, termasuk dan lain-lainnya itu. Kedua pelayanan, ya peningkatan kualitas pelayanan, kemudian efisiensi, cost effectiveness, penggunaan teknologi kesehatan yang up to date, terutama yang dilahirkan oleh anak bangsa, ya termasuk obat, ya dan tata kelola, termasuk tentu penyempurnaan kira-kira bagaimana dari sisi keuangan, ya agar sustainabilitas ya antara pemasukan dan pengeluaran itu bisa seimbang. Saya kira demikian, Mbak Yanti. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.